Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan presentasi mengenai rencana aksi perubahan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anton Nur Samsi, ASN P3K Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Unit Kerja BPP Kecamatan Suranenggala, wilayah kerja penyuluh pertaniannya di Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala. Dalam rencana aksi perubahan ini, saya mengangkat 3 tema jenis kegiatan. Yang pertama, pembuatan pupuk vokasi. Yang kedua, demplot penggunaan padi Inpari nutrisi zinc. Yang ketiga, demplot pembuatan pupuk organik cair dan pestisida nabati. Sebelum saya memaparkan deskripsi 3 jenis kegiatan tersebut, saya akan sampaikan mengenai regulasi, solusi, dan harapan yang diinginkan dari kegiatan saya itu selama 2 tahun ke depan, di tahun 2024 dan di tahun 2025. Regulasi yang pertama, adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenar tanah. Regulasi yang kedua, adanya SK Mentan Nomor 168/HK 540-C/01/2009 tentang varietas Inpari Nutri-Zinc. Regulasi yang ketiga, adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang pendaftaran pestisida. Solusi yang diharapkan dari permasalahan yang ada di wilayah binaan saya menggunakan penerapan bioteknologi, adanya pergiliran varietas tanaman padi unggul baru, dan penggunaan pestisida nabati. Hal yang ingin diharapkan dari kegiatan yang akan saya laksanakan, adanya kesadaran petani menggunakan pupuk organik, dalam hal ini vokasi. Kemudian adanya petani menggunakan padi varietas Inpari Nutri-Zinc, dan adanya petani menggunakan bahan kimia secara bijak dan ramah lingkungan yang disertai dengan penggunaan pestisida nabati. Untuk kegiatan yang pertama adalah pembuatan pupuk organik atau vokasi. Hal yang melatar belakangi dari kegiatan itu di mana terdapat tingkat kesuburan tanah yang sudah mulai menurun, dicirikan tekstur tanah agak keras, lapisan atas tanah sudah mulai menipis, dan derajat keasaman tanahnya di angka 4,5 sampai 5,5. Penyebabnya antara lain pemakaian pupuk kimia terus-menerus dan kurang bijaksana, jerami atau sisa panen jarang dikembalikan ke sawah, pemupukan organik juga jarang dilakukan, di mana pengerasan lahan pertanian akan terlihat jelas karena pemakaian pupuk kimia yang berlebihan dan terus-menerus. Tidak semua unsur pupuk kimia terserap tanaman, sehingga sebagian menjadi residu pupuk kimia yang masuk ke dalam tanah sehingga sulit terurai, dan akibatnya menumpuk pada lapisan tanah sehingga struktur tanah menjadi mengeras. Dampaknya pernapasan akar terganggu, jumlah anakan padi menjadi sedikit, akar tanaman sulit menyerap pupuk, produktivitas menurun, dan dosis pupuk menjadi semakin tinggi. Pembuatan vokasi ini maksud dan tujuannya antara lain: 1. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani dalam pembuatan pupuk kompos atau vokasi. Kemudian menciptakan kondisi lahan yang lebih baik dan subur, mendapatkan tanaman sehat dan produktif, meningkatkan produksi atau hasil panen, meningkatkan penggunaan pupuk organik. Periode pelaksanaannya di bulan Januari sampai dengan April tahun 2024. Proses pembuatan vokasi adalah sebagai berikut. Lahan tempat pengomposan harus lebih baik diberi peneduh untuk menghindari hujan. Kemudian membuat bak persegi 4
Kemudian cacah bahan organik dari sisa-sisa tanaman dan kotoran ternak, lalu masukkan ke dalam bak tersebut, dipadatkan lalu disemprotkan pakai air yang sudah bercampur larutan E4 untuk menjaga kelembaban. Setelah dianggap merata, kemudian bak ditutup pakai terpal dan disimpan selama 10-14 hari. Setelah itu, jika bokasi matang, akan terlihat ciri-ciri sebagai berikut: 1. Warna hitam kecoklatan. 2. Tekstur gembur dan lembut. 3. Berbau harum seperti bau tape. Dan keempat, tidak berjamur. Kegiatan yang kedua adalah demplot padi varietas Infari Nutrijing. Yang melatar belakangi kegiatan ini adalah 1. Hasil studi status gizi Indonesia oleh Balitbangkes bersama BPS tahun 2022 bahwa angka stunting sebesar 21,6%. Yang kedua, adanya instruksi Presiden RI bahwa di tahun 2024 harus di angka 14% angka stuntingnya. Yang ketiga, data tahun 2023 di Kabupaten Cirebon hasil EPPGBM, angka stuntingnya sebesar 14.014 balita yang tersebar di 28 desa dari 9 kecamatan termasuk Kecamatan Suranenggala. Maksud dan tujuan dari kegiatan demplot penggunaan padi varietas Infari Nutrijing adalah 1. Meningkatkan pengetahuan petani tentang padi varietas unggul baru. 2. Menciptakan pergiliran varietas padi. Yang ketiga, meningkatkan produksi atau hasil panen. Yang keempat, menekan angka stunting. Periode pelaksanaan dari kegiatan ini di bulan Mei sampai September tahun 2024. Adapun deskripsi dari padi Infari Nutrijing itu sendiri adalah 1. Kandungan zinknya mencapai 34,51 ppm, di mana rata-rata kandungan zinknya 29,54 ppm. Bentuk tanamannya tegak, dipanen kurang lebih lama pemeliharaannya 115 hari, tekstur nasinya bulan, keunggulannya kadar amilosanya 16,6%, potensi hasil dapat mencapai 9,98 ton per hektar, tahan belas ras 033, 073, 133, namun rentan belas 173. Kemudian baik ditanam untuk lahan sawah irigasi pada ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Jenis kegiatan yang ketiga adalah demplot POC atau pupuk organik cair dan pestisida nabati. Yang melatar belakanginya adalah 1. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon mengenai pembangunan kawasan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kedua, dampak negatif penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Yang ketiga, biaya produksi terutama harga pestisida kimia relatif mahal. Maksud dan tujuannya: pertama, meningkatkan pengetahuan petani tentang POC dari kotoran sapi dan pestisida nabati dari berbagai macam tanaman. Kemudian, mengurangi penggunaan bahan kimia, mengurangi biaya produksi akibat harga pestisida dan pupuk kimia yang mahal. Dan yang terakhir, mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Periode pelaksanaannya dilakukan di bulan Januari sampai dengan September tahun 2025. Untuk tanaman-tanaman yang bisa dijadikan pestisida nabati ini adalah sebagai berikut: bisa tembakau, babadotan, biji bengkoang, pipahit, daun sirsa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.